Shalom semuanya, apa kabarnya saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus? Saya percaya keadaan saudara dalam keadaan baik, sehat secara sempurna, dan diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, pada hari ini saya mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Itu seorang tokoh yang luar biasa, yang tidak mengalami kematian, melainkan seorang nabi yang diangkat hidup-hidup oleh Tuhan ke tahta Allah. Saudara, siapakah dia? Dia adalah Nabi Elia. Sebelum firman Tuhan disampaikan, mari saudara yang dikasih Tuhan Yesus, saya undang untuk bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat hari dan kesempatan kembali Kau berikan buat kami, untuk kami boleh senantiasa beribadah kepada Engkau. Tuhan, berkati kami semua melalui kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, berkati sehingga apa yang kami baca, apa yang kami lihat, apa yang kami dengar sungguh berasal daripada Engkau. Tuhan, berkati hamba-Mu, pakai mulut lidah bibir hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Segala pujian, kehormatan, kemuliaan hamba-Mu kembalikan untuk Engkau, karena Engkau-lah yang layak menerima semuanya itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Jadi saudara yang dikasih Tuhan Yesus, saya percaya Elia manusia biasa, saudara, sama seperti kita, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, kita kalau berbicara seperti itu berarti kita terhibur, saudara. Berarti Elia sama dengan saudara dan saya. Tapi mari kita baca di dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam surat Yakobus pasal yang kelima ayat 17 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun 6 bulan 3,5 tahun. 18. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, Elia adalah manusia biasa, tetapi kenyataannya dari hidup Elia tidak biasa seperti orang pikir dalam kehidupan Elia. Elia adalah manusia yang luar biasa, yang percaya. Setuju, katakan amin. Elia banyak mengalami berbagai mukjizat yang besar di dalam hidupnya. Mukjizat apa yang Elia alami? Yang pertama, Elia tidak mengalami kematian seperti yang dialami oleh orang banyak. Memang Alkitab menulis ada beberapa kelemahan pada Elia. Lihat, Elia tidak mengalami kematian. Tuhan angkat Elia dengan kereta berapi dari surga dan menyambar Elia dan membawa Elia hidup-hidup ke tahta Allah. Lihat juga ketika Allah dimuliakan di Gunung Tabor, yang muncul ialah Musa dan Elia. Jadi Elia bukan manusia biasa seperti orang banyak pikir, saudara. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Kembali kita dihiburkan, saudara yang dikasih. Tetapi Elia menghasilkan dalam hidupnya perkara yang luar biasa. Kata manusia biasa sama seperti saudara dan saya. Manusia biasa adalah manusia yang mengalami
Sama seperti manusia lainnya. Contoh, mengalami penderitaan, manusia biasa. Mengalami perasaan, contoh, manusia biasa. Mengalami banyak keinginan-keinginan, ini contoh manusia biasa. Mengalami kelemahan, contoh, ini manusia biasa. Ingat saudara yang dikasih Tuhan Yesus, ingat saudara dan saya adalah manusia biasa yang bisa menghasilkan hal-hal yang luar biasa. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa, namanya Tuhan Yesus. Amin. 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang pertama. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau aku katakan. Wow, saudara. Dan ini berlangsung 3 tahun 6 bulan, tidak ada turun hujan sama sekali. Musim kering yang luar biasa, termasuk daerah Palestina, daerah yang dekat dengan Israel, mengalami kekeringan yang luar biasa. Ketika Elia berkata tidak turun hujan, maka seluruh daerah mengalami kekeringan yang luar biasa. Elia berkata tidak ada hujan atau embun yang turun kalau Elia yang mengatakannya. Perkataan ini sebenarnya suatu perkataan yang ekstrim dan nekat. Pada waktu Israel dikuasai oleh seorang perempuan yang bernama Isabel, dan Isabel membuat dewanya yaitu dewa Baal untuk disembah oleh orang-orang Israel, karena Raja Ahab juga menyembah dewa Baal. Dewa Baal juga diyakini mempunyai otoritas untuk mengatur akan cuaca, termasuk hujan, saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Mengenai hujan turun atau hujan tidak turun, mereka percaya Nabi Baal juga punya otoritas tersebut. Saudara, yang ditantang oleh Elia itu bukan manusia, melainkan Nabi Baal. Jadi Elia menantang sesuatu yang mendenominasi negaranya, yaitu Israel. Dan Elia mengatakan akan berjalan dengan berlawanan arah dengan yang kalian tuju, saudara. Elia berani berjalan berlawanan arah, saudara. Kita baca 1 Raja-Raja pasal 18 ayat yang ke-22. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Wow, saudara, Elia berani melawan arus. Saya kagumi pada diri Elia adalah Elia berani menanggung akibat kebenaran yang diyakini. Seluruh daerah Israel mengalami kekeringan. Kalau kekeringan melanda Israel, maka Elia ikut menderita. Keadaan Elia pada waktu itu tidak seperti bangsa Israel yang ada di Goshen, saudara. Pada waktu itu di Mesir ada petaka, tetapi Tuhan menempatkan bangsa Israel di tanah Goshen. Seluruh Mesir kena petaka, tetapi daerah Goshen tidak. Dan Alkitab tidak menulis ketika kemarau terjadi maka ada hujan turun setempat atau hujan lokal di mana Elia berada. Alkitab tidak menulis, saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Jadi Elia berjalan dan pergi dengan tidak ada hujan atau embun, saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Setiap kebenaran yang kita yakini, yang kita sampaikan di dalamnya, ada konsekuensi
yang akan kita terima dan kita hadapi. Elia berkata, tidak turun hujan. Maka Elia juga harus berani menanggung akibatnya, yaitu Elia harus merasakan yang namanya itu kekeringan. Nasib yang sama juga dialami oleh Elia dengan jutaan penduduk bangsa Israel yang mengalami kekeringan. Tetapi saya mau berkata bahwa Elia berani menanggung akibat dari kebenaran yang Elia yakini. Ada banyak orang Kristen dengan berkata, kita adalah manusia biasa, dan tidak mau ambil bagian dari kebenaran yang diyakininya. Orang yang mengerti di dalam kebenaran itu, ada harga yang harus dibayar. Semua kebenaran yang diyakininya, diyakini ada konsekuensi. Kadang memukul balik kepada kita, diri kita sendiri, saudara. Tetapi Elia berani mengambil resiko, dan Elia manusia biasa sama seperti kita, saudara. Siapkan, saudara, untuk kita berani bayar harga, supaya kebenaran itu memang nyata dalam kehidupan kita. Orang percaya harus berani seperti Elia lakukan. Saya mau menunjukkan ada dua hal pemeliharaan Tuhan kepada Elia. Yang pertama, kita baca dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang ke-1 sampai ke-6. Demikian firman Tuhan. Elia di tepi sungai Kerit. Lalu berkata Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali aku katakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Sungai Kerit adalah tempat Elia dibesarkan. Elia ngerti betul seluk-beluk sungai itu. Elia tahu belokannya, kapan waktu pasang, kapan waktu surut sungai Kerit. Elia sangat mengerti tentang sungai Kerit. Di tempat itu pertama-tama Tuhan memelihara hidup Elia. Di dalam kehidupan ini kita harus biasa mengenali di mana engkau tinggal, di mana engkau dibesarkan. Engkau harus mengenal lingkungan tersebut. Pertama-tama Allah akan memelihara hidup kita untuk menyediakan makanan buat kita. Oleh karena itu, engkau harus kenali sungai Keritmu, di mana engkau tinggal, di mana tempat engkau bekerja, bahkan dirimu sendiri engkau harus kenali. Yang pertama tadi adalah sungai Kerit. Yang kedua, 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat 7 sampai 9. Tapi sesudah berapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Saudara ini kasih Tuhan Yesus.
Kita belajar dari seorang janda yang tidak memiliki apa-apa tapi berani untuk memberi. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, mungkin kita bisa bergurau, Tuhan kenapa tidak mengirimkan janda yang kaya saudara, tapi janda yang miskin saudara. Tapi janda ini memiliki keberanian untuk memberi sekalipun dia tidak memiliki apa-apa. Sungai Kerit adalah tempat tinggal Elia pada waktu kecil. Lalu bagaimana dengan wilayah Sidon? Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, pada waktu Tuhan menyuruh Elia pergi ke Sidon, bagaikan petir menyambar di siang bolong. Karena Elia tahu itu Sidon itu tempat atau kampung halamannya siapa saudara. Elia tahu jelas tentang Sidon, sebab Sidon adalah tempat asal usulnya Isabel. Bisa dikatakan kampung halamannya Isabel. Kita baca firman Tuhan di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-16 ayat 29 sampai ke 31. Ahab anak Omri menjadi raja atas Israel dalam tahun ke-38 zaman Asa, Raja Yehuda, dan Ahab bin Omri memerintah 22 tahun lamanya atas Israel di Samaria. Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan lebih daripada semua orang yang mendahuluinya. Seakan-akan belum cukup ia hidup dalam dosa-dosa Yeroboam bin Nebat, maka ia mengambil pula Isabel anak Etbal, raja orang Sidon, menjadi istrinya, sehingga ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya saudara. Isabel anak Etbaal, raja orang Sidon, saudara yang dikasih. 1 Raja-Raja pasal yang ke-16 ayat ke-31. Isabel berasal dari kota Sidon. Ketika Elia hidup di sungai Kerit di mana Elia dibesarkan, maka Allah membawa Elia bergerak naik lagi. Maka Allah membawa Elia tidak berada di depan musuhnya atau lawannya, melainkan di dapur Isabel. Maka Isabel mencari Elia kemana-mana, tapi Elia disembunyikan di belakang rumah Isabel. Siapa yang berani geledah rumah Isabel? Dan siapa yang menyangka kalau Elia ada di belakang rumah Isabel? Ditaruhnya Elia di kampung halamannya Isabel. Mana mungkin orang yang mencari dapat menemukan Elia? Karena Elia ditaruh di kampung halamannya Isabel. Ingat, Allah sanggup memelihara kita apabila kita konsisten dengan kebenaran yang ada di dalam kita. Ingat saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus, setiap kebenaran yang ada di dalam kita ada harga yang harus dibayar. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, kita sudah belajar dari seorang tokoh yang luar biasa saudara, yaitu Elia. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, Elia bukan manusia biasa. Elia adalah manusia yang luar biasa saudara, yang hidupnya tidak mengalami kematian saudara, melainkan dia dibawa oleh kereta berapi saudara, hidup-hidup ke surga, ke tahta Allah saudara. Ini satu kehidupan buat orang yang percaya, sungguh hal yang luar biasa. Mari saudara-saudara kita bersatu hati untuk firman Tuhan saudara. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah belajar tentang tokoh seorang nabi Tuhan, yaitu Elia, yang Tuhan pakai secara dahsyat, secara luar biasa. Elia bukan manusia biasa, Elia ada manusia luar biasa Tuhan. Tuhan terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Ajar kami
untuk kami boleh dapat melakukan kebenaran-Mu dan meyakini apa yang kami percayai Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau baik, Kau sungguh baik. Berkati kami semua yang sudah mendengar kebenaran firman Tuhan ini, sehingga kami boleh diingatkan, dikuatkan kembali untuk kami senantiasa terus bersandar kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Kita akan memperkatakan visi Rayon 1H. Mari kita bangkit berdiri. Menjadi keluarga kerajaan Allah yang memenangkan jiwa-jiwa dan berdampak bagi dunia dengan nilai ikrar Rayon 1H: integritas, keintiman, rendah hati, antusias, inovatif, rela berkorban. Amin. Dengan iman mari kita membaca Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa kamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Amin. Ibadah sudah selesai, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari sebelum kita berpisah, angkat tangan, arahkan hati pikiranmu kepada Tuhan Yesus yang telah memberikan segala kebaikan-kebaikannya untuk saudara dan saya. Berkat damai, sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa melalui persekutuan dengan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, melalui persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara dan saya hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita semua di awan-awan yang permai, bahkan kekal selama-lamanya. Semua yang percaya diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah.